subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Makasih, enjoy. Shalom sahabat Kristus, salam jumpa kembali di renungan pagi hari ini. Renungan kita terambil dari Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Sahabat Kristus, ekspresi karya yang menakjubkan dari Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah sumber hidup kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sahabat Kristus, suara yang sama itu yang membawa Lazarus keluar dari kubur, membangkitkan kita kepada pembaruan hidup. Dia sekarang adalah substansi kehidupan rohani kita. Dari hidupnya lah kita hidup. Di dalam kita harapan bagi kemuliaan, sumber perbuatan kita, pikiran, inti yang menggerakkan segala pikiran yang lain. Kristus adalah sumber nafkah hidup kita. Apa yang orang Kristen bisa makan selain daging dan darah Yesus? Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yohanes 6 ayat 50. Oh musafir yang lelah dalam gurun dosa ini, engkau tak akan pernah mendapat sepotong kecil apapun makanan yang dapat memuaskan kelaparan rohmu, kecuali engkau temukan itu di dalam Dia. Kristus adalah penghiburan hidup kita. Semua kebahagiaan sejati kita datang dari Dia. Dan dalam masa-masa yang sulit, kehadirannya adalah pelipur lara kita. Tidak ada hal yang baginya layak kita berikan hidup kita kecuali Dia, dan kasih setianya lebih baik daripada hidup. Mazmur 63 ayat 3. Kristus adalah tujuan hidup kita, sebagaimana cepatnya kapal laut menuju pelabuhan. Begitu juga orang percaya bergegas menuju perlindungan dalam pelukan Sang Juru Selamat. Sahabat Kristus, sebagaimana terbayangnya pernah melesat menuju sasarannya, begitu juga orang Kristen terbang menuju persekutuan bersama Yesus Kristus. Sebagaimana tentara bertempur bagi pemimpinnya dan dimahkotai dalam kemenangan pemimpinnya, begitu juga orang percaya berjuang bagi Kristus dan memperoleh kemenangan dari kemenangan Tuannya. Bagi dia, hidup adalah Kristus. Kristus adalah teladan hidup kita. Di mana ada hidup yang sama di dalam, maka akan pasti ada dalam lingkungan yang besar, pengembangannya yang sama di luar. Dan jika kita hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita akan bertumbuh serupa dengan Dia. Sahabat Kristus, kita mesti menempatkan Dia di depan kita sebagai tiruan ilahi kita, dan kita mesti mencari mengikut jejak kakinya sampai Dia menjadi mahkota kehidupan kita dalam kemuliaan. Oh, betapa sentosanya, betapa terhormatnya, betapa bahagianya hidup seorang Kristen, karena Kristus adalah hidup kita. Amin. Untuk renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, bagi Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Di pagi hari ini firman-Mu menguatkan kami kembali bahwa segala-galanya adalah karena Tuhan, bahwa segala-galanya adalah Kristus dalam hidup kami.
Biarlah semakin nyata kehidupan-Mu nyata di dalam kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya bertujuan untuk hormat kemuliaan-Mu. Langkah kami mencerminkan langkah-Mu, tangan kami mencerminkan tangan-Mu, pikiran kami mencerminkan pikiran-Mu, perbuatan kami mencerminkan Tuhan perbuatan-Mu. Biarlah semua sikap tanduk kami ya Tuhan seturut kehendak dan kemauan-Mu. Berkati kami di pagi hari ini, berkati para pemirsa yang mendengarkan channel ini, supaya semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Bapa, berikan keteguhan bagi yang bimbang ya Bapa. Berikan Tuhan jalan keluar bagi yang tersesat saat ini. Bahkan kami berdoa yang sakit, kesembuhan dari Tuhan Kau nyatakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.